Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala aman ba'd. Ramadan adalah momentum yang sangat istimewa bagi kita. Momentum yang tidak boleh kita sia-siakan. Ramadan bagi kita adalah cermin. Kita harus menjadikan Ramadan sebagai cermin untuk melihat bagaimana kondisi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah mengabarkan dengan kegembiraan kepada para sahabat dalam sebuah sabdanya yang sangat kita kenal, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qad ja'akum Ramadan. Sungguh telah datang kepada kalian Ramadan. Syahrun mubarakun. Bulan yang penuh keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pada bulan itu dibuka seluruh pintu-pintu surga. Wa tuhlaku fihi, Allah tutup pintu-pintu abwabul jahim, pintu-pintu dari neraka jahim. Wa tughallu fihi asyayatin, dan Allah ikat, Allah belenggu para setan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan dari bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia telah terhalang. Maka menjadi penting bagi kita untuk bercermin diri. Bagaimana sikap hati kita ketika kita akan bertemu dengan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Yunus ayat yang ke-58, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah, katakanlah Muhammad, faqul bifadlillah, dengan keutamaan yang diberikan oleh Allah, wa birahmatihi, dan rahmat yang diberikan oleh Allah, fabidzalika, maka dengan itu falyafrahu, hendaklah kalian bergembira, huwa khairum mimma yajma'un. Yang demikian itu gembira ketika mendapatkan keutamaan dan rahmat atau keberkahan dari Allah, itu lebih baik daripada apa-apa yang sudah kita upayakan, kita kumpulkan. Maka sekali lagi menjadi penting, sebelum kita bicara tentang bagaimana mengoptimalkan ibadah Ramadan kita, adalah Ramadan ini harus menjadi cermin bagi kita. Apakah sikap hati kita ini menjadi gembira dengan datangnya Ramadan, ataukah biasa-biasa saja, atau bahkan merasa terbebani? Maka itu sesungguhnya bisa menjadi parameter atau ukuran sejauh mana kita punya kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang beriman seharusnya bergembira dengan datangnya bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat, penuh dengan banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, Ramadan ini harus kita jadikan momentum untuk bisa lebih baik melakukan banyak kebaikan. Atau pertanyaannya, bagaimana kira-kira kalau kita ingin menjadikan Ramadan kita pada bulan ini, tahun ini, itu lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Maka setidaknya kalau orang itu bergembira, dia pasti akan melakukan banyak hal. Ekspresi dari kegembiraan itu diantaranya adalah dia akan melakukan persiapan-persiapan. Ibarat kata, kalau orang itu gembira ingin menikah, maka ketika dia akan menikah, dia lakukan berbagai macam persiapan, dan persiapan-persiapan yang dilakukan itu dijalani dengan serius. Nah, begitupun ketika Ramadan ini datang menghampiri kita, ekspresi kegembiraan kita perlu kita tampilkan dalam wujud persiapan-persiapan yang maksimal, agar dengan persiapan-persiapan itu kita bisa menjadikan Ramadan yang kita jalani pada kesempatan ini menjadi lebih baik, lebih produktif, menghasilkan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang perlu kita persiapkan dalam upaya untuk agar Ramadan kita menjadi lebih baik, lebih produktif? Yang pertama adalah persiapan rohani, persiapan mentalitas, persiapan maknawiyah. Kita sungguh sangat hafal dengan dua hadis yang sering dibacakan oleh para khotib Jumat, para penceramah. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan dengan penuh pengharapan untuk mendapatkan balasan dari Allah semata, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga hadis yang seirama dengan ini, Rasulullah bersabda,
mangqama Ramadhana, siapa yang menghidup-hidupkan Ramadan, di siangnya dengan puasa, di malamnya dengan berbagai macam rangkaian ibadah, maka mangqama Ramadhana imanan wahtisaban, ketika dia melakukan itu dengan penuh keimanan dan penuh harap akan balasan Allah semata, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka menjadi penting sebelum kita memasuki Ramadan adalah menyiapkan kondisi atau kualitas rohani kita pada dua hal ukuran. Yang pertama adalah kemantapan iman. Iman kita harus pada kondisi prima, yang karenanya kemudian orientasi kita semata-mata ingin mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Ikhlas limardhatillah, mencari ridho Allah. Ini harus kita pastikan. Karena ketika Ramadan kita lalui tanpa kecukupan iman dan keikhlasan hanya untuk mencari ridho Allah, maka berbagai macam amalan kebaikan yang kita lalui, mungkin ya kita berharap mendapatkan balasan ampunan dari Allah, tetapi Allah sampaikan melalui sabda Rasulnya, ampunan yang diberikan oleh Allah itu ketika kita jalani Ramadan kita hidupkan Ramadan kita dengan dua modal maknawiyah atau rohani, yakni kecukupan iman dan kemurnian keikhlasan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang perlu kita persiapkan adalah persiapan dalam dimensi fikri atau ilmu. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan landasan ilmu akan lebih berkualitas, akan lebih baik dibanding amalan-amalan yang kita lakukan tanpa ilmu. Bahkan Allah menegaskan dalam surat Al-Isra, menegur kita ketika menjalani sesuatu tanpa ilmu. Firman Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah engkau lakukan, janganlah engkau ikuti apa-apa yang engkau tidak memiliki ilmu padanya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan gerak hati itu, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu mempersiapkan diri dengan ilmu supaya Ramadan kita menjadi optimal. Caranya gimana? Di antara yang penting adalah kembali mengkaji tentang bagaimana tata cara ibadah Ramadan. Fikih Ramadan, fikih siam, perlu dibuka kembali. Referensi-referensi yang kita miliki, buku-buku yang kita miliki, catatan-catatan yang kita miliki, buka kembali supaya apa yang kita kerjakan ini berbasis ilmu. Ketika yang kita lakukan ini berbasis ilmu, insya Allah derajat kebaikannya di hadapan Allah akan meningkat karena kita landasi dengan ilmu. Yang ketiga adalah persiapan jasad atau fisik. Ya, persiapan jasad atau fisik ini adalah lebih kepada bagaimana menghadirkan fisik kita ini mampu atau kuat menghadapi berbagai macam kegiatan yang harus kita lakukan selama ibadah Ramadan. Oleh karenanya, maka kita harus mengawal diri kita ini punya kondisi yang cukup baik, kuat. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbun ilallah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai di hadapan Allah daripada yang lemah. Untuk bisa menjadi hamba Allah yang kuat secara fisik, maka kita perlu menjaga kesehatan kita. Kita perlu menjaga agar diri kita tidak kena sakit. Maka kita kalau merasakan sesuatu yang kelihatannya kok terasa sakit, segeralah kita berobat atau berperiksa kepada dokter atau ahli yang bisa menyembuhkan penyakit. Maka itu kita lakukan dengan harapan agar ketika Ramadan kita lalui, kita tidak sedang mengalami ujian sakit. Yang kedua adalah kita jaga dengan sedikit banyak olahraga rutin, tidak perlu berat. Yang penting menjaga kesegaran tubuh. Sehingga ketika kita sehat, ketika kita segar, ketika kita kuat, maka ibadah apapun yang kita lalui dalam bulan Ramadan, insya Allah akan menjadi yang kita bisa nikmati. Dan insya Allah akan menjadi lebih optimal ibadah kita. Yang terakhir, yang keempat adalah persiapan mal, persiapan harta, persiapan uang. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW, karena Nabi SAW ajwadan nas, adalah Nabi SAW itu adalah manusia yang terdermawan. Wa ajwadama yakunu fi Ramadan, dan beliau akan menjadi semakin dermawan ketika di bulan Ramadan. Maka penting kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ramadan itu adalah saat-saat kita meningkatkan kedermawanan, melepas kepemilikan harta uang yang kita miliki untuk dialihkan menjadi hak orang lain. Kita perbanyak sedekah, kita berbanyak infak.
Di samping ini mencontoh yang dilakukan Rasulullah, Allah janjikan balasan yang berlipat-lipat bagi kita. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan itu kalau kita tidak melakukan persiapan-persiapan secara mal, secara harta, secara uang? Maka saat inilah, Ramadan inilah saat kita harus memperbanyak kedermawanan kita sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah. Semoga Ramadan kita menjadi lebih baik dan lebih produktif. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.